Sering nggak sih Anda lihat grafik saham terus mikir, ini beneran murah atau cuma kelihatannya aja ya? Nah, lupakan deh tebak-tebakan. Hari ini kita mau bongkar rahasia di baliknya. Gimana caranya melihat nilai asli sebuah perusahaan? Ini kunci buat investasi yang jauh lebih cerdas. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Tiap kali kita buka aplikasi saham, pasti kepikiran, ini murah atau mahal ya? Tapi gimana caranya kita bisa jawab pertanyaan ini pakai data yang kuat, bukan cuma ngikutin kata orang atau feeling doang? Dan disinilah kesalahan paling umum terjadi. Harga turun dikit, panik, langsung jual. Harganya meroket, kita kena FOMO, beli di pucuk. Ujung-ujungnya apa? Beli pas mahal, jual pas murah. Pasti ada cara yang lebih pinter dari ini. Investor legendaris Benjamin Graham punya perumpamaan yang pas banget. Coba deh bayangin pasar saham itu kayak partner bisnis kita. Namanya Mr. Market. Tapi, partner ini super moody. Hari ini dia bisa optimis banget, nawarin harga sahamnya ke kita setinggi langit. Besoknya dia bisa pesimis abis, mau jual rugi aja. Nah, tugas kita sebagai investor cerdas itu bukan ikutan emosi, tapi justru manfaatin mood swing-nya dia. Nah, untuk bisa manfaatin si Mr. Market ini, kita harus ngerti satu prinsip paling dasar. Bedanya antara harga dan nilai. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya ini dua hal yang beda banget. Dan murid terbaiknya Benjamin Graham, siapa lagi kalau bukan Warren Buffett. Ngerangkum ini dengan kalimat yang, wah, kena banget. Price is what you pay, value is what you get. Harga itu ya apa yang kita bayar, tapi nilai itu yang benar-benar kita dapatin. Oke, kita bedah ya. Di satu sisi ada harga pasar. Ini angka yang naik turun tiap detik, yang sangat dipengaruhi sama sentimen dan emosi Mr. Market tadi. Di sisi lain ada nilai intrinsik. Nah, ini nilai sebenarnya dari sebuah bisnis, yang diukur dari kemampuannya menghasilkan uang di masa depan. Jadi bayangin aja, harga pasar itu kayak daun yang goyang-goyang ditiup angin, sementara nilai intrinsik itu kayak akar pohonnya yang kokoh. Fokus kita ya ke akarnya, bukan ke daunnya. Oke, pertanyaannya sekarang gimana dong cara kita ngintip nilai asli perusahaan ini? Walaupun nggak ada angka yang 100% pasti, ada kok metode-metode yang bisa bantu kita bikin perkiraan yang masuk akal. Salah satu alat yang paling sering dipakai sama analis profesional itu namanya discounted cash flow atau disingkat DCF. Konsepnya tuh sebenarnya simple. Nilai sebuah perusahaan hari ini itu sama dengan total semua uang tunai yang bisa dia hasilkan di masa depan. Tapi kan Rp1.000.000 sekarang sama Rp1.000.000 10 tahun lagi nilainya beda kan? Makanya, uang di masa depan itu perlu kita diskon atau kita tarik nilainya ke masa sekarang. Ini kelihatannya teknis banget ya, tapi logikanya sederhana kok. Gini, pertama kita coba proyeksikan berapa banyak sih uang tunai yang bisa dihasilkan perusahaan ini 5-10 tahun ke depan. Terus kita tentuin tingkat diskonto. Ini semacam tingkat imbal hasil yang kita harapkan, atau cerminan risikonya. Habis itu kita tarik semua proyeksi arus kas tadi ke nilai sekarang. Nah, setelah dihitung semua dan disesuaikan sama utang dan kas yang dimiliki perusahaan, terakhir tinggal kita bagi dengan jumlah saham yang beredar. Ketemu deh, perkiraan nilai wajar per lembar sahamnya. Intinya, kita itu lagi membeli masa depan perusahaan dengan harga hari ini. Oke, sekarang kita udah punya nih angka perkiraan nilai wajarnya. Tapi, ingat ya, ini cuma perkiraan. Nggak ada yang bisa jamin masa depan. Karena itulah kita butuh semacam jaring pengaman. Dan disinilah konsep emas kedua dari Benjamin Graham berperan, Margin of Safety atau MOS. Gampangnya ini adalah selisih atau diskon antara nilai intrinsik yang kita hitung tadi sama harga yang kita bayar di pasar. Anggap aja ini kayak benteng pertahanan kita dari kemungkinan salah hitung atau hal-hal tak terduga yang bisa aja terjadi. Prinsipnya super simple. Jangan pernah beli sesuatu di harga pas. Carilah diskon besar. Diskon inilah yang jadi bantal pengaman kita. Jadi kalaupun analisis kita agak meleset dikit, kita nggak langsung rugi. Karena dari awal kita udah beli di harga yang jauh lebih murah. Terus, seberapa besar diskon yang pas? Nah, ini tergantung seberapa beresiko sahamnya. Buat perusahaan yang udah gede dan stabil, kayak saham-saham blue chip, margin of safety 20-30% itu mungkin udah cukup oke. Tapi buat saham yang lebih kecil atau bisnisnya lebih nggak pasti, ya kita butuh jaring pengaman yang lebih tebal, bisa jadi 40-70%. Oke, sekarang kita gabungin dua konsep tadi, nilai intrinsik dan margin of safety, jadi sebuah strategi yang praktis. Kita akan tentuin berapa sih harga maksimal yang boleh kita bayar untuk sebuah saham. Coba kita lihat contoh simpel ini, ya. Anggaplah setelah kita hitung-hitung pakai DCF, kita dapat nilai intrinsik per sahamnya itu Rp1.500.
Terus, kita mau margin of safety katakanlah 30%. Artinya, kita butuh diskon sebesar Rp450 dari nilai wajarnya. Nah, 1.500 dikurangi 450, hasilnya Rp1.050. Ini dia harga beli maksimal kita. Simple kan? Tapi dampaknya besar banget. Sekarang kita punya patokan yang jelas. Kita nggak lagi pusing sama naik turunnya harga tiap hari. Kita jadi tahu persis, kesempatan emas itu baru muncul kalau si Mr. Market nawarin saham ini di bawah harga Rp1.050. Kalau harganya masih di atas itu, ya kita sabar aja, nunggu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih biasanya si Mr. Market ini ngasih diskon gede-gedean? Kapan momen-momen terbaik untuk dapeting margin of safety yang tebal itu muncul? Jawabannya, justru pas semua orang lagi ketakutan. Peluang terbaik itu seringnya muncul waktu pasar lagi koreksi atau bahkan krisis. Waktu sentimen lagi negatif-negatifnya, dan semua orang panik jual. Di saat-saat kayak gini, harga saham perusahaan yang bagus pun bisa ikut anjlok. Nah, buat kebanyakan orang, ini waktunya lari. Tapi buat investor cerdas yang udah punya hitung-hitungan, ini justru waktunya belanja. Pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan ini. Anda ini seorang investor atau cuma spekulan? Apakah Anda cuma ikut-ikutan bertaruh pada gejolak harga jangka pendek yang emosional, atau Anda berinvestasi di sebuah bisnis yang nilainya Anda pahami dengan jaring pengaman yang kuat? Dengan ngerti konsep nilai dan margin of safety, Anda udah ngubah permainan dari sekedar tebak-tebakan jadi pemilik bisnis yang cerdas.